Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa farrih wa majjid wa azim ala hadha an-nabiyyil karim wa rasulil mubarakil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du, ahibba'il kiram, para alim ulama, para kiai, para orang tua, para bini sepuh yang karena jasa-jasa beliau kita semua menjadi kenal Allah dan Rasulnya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita khususnya yang ada di hadapan kita, Allah berikan sehat, panjang umur, walafiat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi hidupnya, manfaati ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Khusus yang sama-sama kita muliakan sahibil hajah, saudara kita Bapak Muhammad Saleh, yang dalam hal ini menjadi malam yang sangat berbahagia dan membanggakan bagi saya, karena beliau memfasilitasi silaturahim ini, karena beliau memfasilitasi perkumpulan kita ini. Wa mudah-mudahan tidaklah kita bubar daripada acara ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berdoa khususnya buat sahibil hajah Bapak Saleh yang dalam hal ini mengkhitan putra beliau. Kita doakan putra yang dikhitan Allah jadikan anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk nusa bangsa khususnya agamanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati dan yang saya cintai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik, remajawan dan remajawati, yang semoga kita berdoa acara-acara yang kita gelar seperti ini bisa merubah keadaan kita yang tadinya tidak baik. Insya Allah dengan penuh harap kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan daripada acara seperti ini. Yang tadinya sudah baik, mudah-mudahan kita berdoa bertambah pula kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat. Kita diistimewakan, kita dimuliakan, kita dipilih. Bukan hanya kita sebagai manusia, yang konon katanya manusia adalah makhluk pilihan. Terlebih daripada itu semua, kita dipilih oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sebagai pecintanya Nabi Muhammad, sebagai orang yang istiqamah menjalankan syariat ajaran daripada Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau Rasul yang alhamdulillah malam ini kita bersama membumikan ajaran beliau, melestarikan ajaran beliau, mengukuhkan ajaran beliau,
bahwa kita tahu kita hidup di era, di zaman yang umat Islam itu laksana buih di lautan. Kita laksana meja prasmanan, makanan yang dihidangkan di atas meja prasmanan. Umat Islam hanya sebagai objek. Umat Islam hanya sebagai korban. Betul? Betul? Memprihatinkan. Kita hidup di zaman yang serba fitnah. Anda diam, fitnah. Anda bicara, fitnah. Anda setuju, fitnah. Anda protes, jadi fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah sekalian, butuh mentalitas yang kuat buat kita dan juga anak-anak kita. Karena esok hari kita akan tua. Anak-anak kita yang akan meneruskan tongkat estafet kehidupan ini. Rumah yang sekarang kita tempatin besok akan menjadi warisan buat mereka. Masyarakat yang sekarang kita hidup di tengahnya, mereka nanti yang akan menggantikan kita, sementara kita akan dikubur di belakang rumah. Kita sebentar lagi akan mati. Berganti tongkat estafet pengelolaan bumi ini. Pertanyaannya saudara, bagaimana nasib mereka, anak-anak kita? Bagaimana nasib anak cucu kita ke depan? Jawabannya ditentukan oleh keadaan kita sekarang ini, saudara. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad 'allamana haqqal walid 'alal walad. Fama haqqul walad 'alal walid ya Rasulullah?" Kami selama ini sudah diajarkan tentang hak-hak orang tua atas anaknya. Kita wajib menghormati, betul? Kita wajib taat, kita wajib patuh, kita wajib memuliakannya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya Allah, bayangkan saudara, kunci keimanan kita kepada Allah ditentukan seberapa patuhnya dan hormatnya kita kepada kedua orang tua kita. Al-walid, walidain, dua orang yang melahirkan kita. Jadi bukan hanya ibu yang melahirkan kita, bapak pun melahirkan kita. Karena bahasa Al-Quran mengatakan walidain, walada yalidu wiladatan, fahuwa walid. Dua orang yang melahirkan kita. Ayah kita pun begitu ibu kita. Ibu kita melahirkan kita mungkin dalam keadaan menjerit, menangis, bermandi air mata, mengucurkan darah dan lain sebagainya. Mungkin karena orang tua laki-laki ini, bapak ini kalau melahirkan anak nggak terlalu sakit, cenderung keringetan. Makanya jasanya kagak begitu dikenang. Betul tidak? Betul tidak? Padahal walidain, dua orang yang melahirkan kita, ibu bapak kita, sejelek apapun mereka, bahkan andai kata ada seorang muslim berorang tuakan kafir, wajib untuk menghormatinya. Tidak ada hak bagi si anak untuk mendurhakainya, kecuali orang tua itu memerintahkan dalam hal kemaksiatan dan kekufuran. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Gak boleh taat kepada makhluk andai kata itu bermaksiat kepada sang khaliq. Selesai kita sampai di situ. Ini yang ditanya sama Abdullah bin Abbas, fama haqqul walad 'alal walid ya Rasulullah? Haknya anak terhadap orang tua ini apa? Sebab setiap kita ada potensi jadi orang tua. Dan setiap kita pasti jadi anak. Jadi ilmu belajar tentang hak orang tua itu ya duluan. Tapi belajar tentang hak anak belakangan, nomor 2. Karena kenapa?
Setiap kita pasti jadi anak walaupun belum tentu jadi orang tua. Tapi ini bukan nomor 2 atau dibelakangkan. Ini penting, saudara. Fama hakul walad alal walid ya Rasulullah. Maka apa yang menjadi haknya anak terhadap orang tua? Rasul jawab, ayyuhsina ismahu wa yuhsina adabahu. Ya Abdullah bin Abbas, kau punya kewajiban memberi nama anakmu dengan nama yang baik, dan kau punya kewajiban mendidik adab anakmu dengan adab yang baik. Ini menjadi judul kita malam ini, saudara. Nama yang baik dan adab yang baik. Dulu ada seorang nabi, Abul Anbiya wal Mursalin, namanya Ibrahim. Ibrahim juga Yakub diabadikan di dalam Al-Quran. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub. Apa kata mereka berdua? Ya baniya, innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kata kuncinya ya Islam. Nama yang bagus hanya Islam. Adab yang bagus barometernya Islam. Islam ini kan punya sejarah. Banyak tokoh-tokoh di dalamnya. Kendati dia bukan nama Arab, Ajami misalnya, itu nama-nama yang ditulis oleh Islam dengan catatan tinta emasnya. Kita ini kaya, kenapa harus pakai nama yang lain? Betul? Ya, anak sekarang kadang-kadang ya, dia lupa dengan adat istiadat, dia lupa dengan latar belakang Islamnya. Anak perempuan lahir dibikin nama Christina. Ya Rabb, kasih nama yang bagus. Nama itu fitrah. Nama itu tarbiyah, pesan moral. Orang tua, siapa nama Pak Soleh anaknya? Ibnu Faiz. Ya. Ini mudah-mudahan nih anak jadi pemenang. La yastawi ashabul jannah wa ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ya. Gak sama calon penghuni surga dengan calon penghuni neraka, itu gak sama. Calon penghuni surga faizun. Mereka orang-orang yang menang. Kenapa mereka menang? Karena mereka ikut perlombaan. Perlombaan dengan siapa? Lomba dengan nafsunya, lomba dengan keinginannya, lomba dengan mimpinya, lomba dengan ambisinya, yang kadang acap sekali dikendalikan oleh syaitan la'natullah alaih. Ta'udzubillah min dzalik. Jadi banyak nama-nama Islam. Kita baca dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah. Nama yang paling bagus itu Abdurrahman. Atau namanya para nabi, namanya para malaikat. Boleh. Punya anak laki-laki 10, namanya malaikat. Anak pertama Jibril, Mikail, Israfil. Anak keempat Israel, mondok di Menes. Israel mondok di Menes, bapaknya sakit. Coba panggil adek lu yang nomor 4, dipanggil. Dikasih tahu, Pak, alhamdulillah Israel udah di depan pintu. Kira-kira gimana tuh? Mati bisa bapaknya ketakutan. Nama malaikat bagus. Ya. Orang-orang luar negeri aja yang bukan muslim, mereka pakai nama malaikat-malaikat kita. Dulu ada pemain sepak bola di Argentina, Fiorentina, namanya Jibril Umar Batistuta. Main bolanya bagus, tendangannya kencang, gocekannya mantap. Betul nggak? Jibril, siapa yang berani ngelawan? Betul tidak? Jadi nama itu menentukan, saudara. Nama itu menentukan. Orang dikasih nama Muhammad sama orang tuanya, begitu dia menyolong ayam dia mikir, besok kalau dikebukin orang kampung nggak pantas banget nih nama Muhammad dikebukin orang. Gara-gara nyolong
Setidaknya dia punya kontrol. Jadi didikan pertama seorang ayah terhadap anaknya, ibu terhadap anaknya, ayyuhsina ismahu, kasih nama yang bagus-bagus. Kasih nama Sunda boleh. Sunda biasanya namanya apa? Ya? Asep. Ya. Asep. Ya. Ujang. Nggak apa-apa. Asal ya punya makna yang bagus-bagus. Jangan namain anak Bedul. Na'udzubillah. Ini penting saudara, penting. Yuhsina ismahu wa yuhsina adabahu. Bagusin namanya, bagusin adabnya. Didik dia. Dalam hadis yang lain dikatakan hakul walad liwaladihi. Ada tiga hak anak terhadap orang tua. Ayyuhsina ismahu, bagusin namanya. Kemudian wa ayyu'allimahul kitabah, ajarkan, didik anak itu. Dan sebaik-baiknya didikan adalah didikan Al-Quran. Begitu. Nama bagus Abdurrahman, nggak dididik, nggak disuruh baca Quran, nggak disuruh baca fikih, nggak suruh belajar halal haram, nyopet mulu kerjaannya. Betul, ya kan? Nama Saleh, jadi anggota dewan karena ngaji, tahu halal haram, nggak berani dia korupsi, nyomot duit proyek. Tapi kalau dia nggak ngaji, dia nggak tahu halal haram, dia nggak dekat sama kiai, nggak sering ngaji, repot. Betul nggak? Betul nggak? Kita nih Masya Allah Pak, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, siapapun kita, ada potensi kita ini terjebak sama syaitan. Jangan Pak Soleh, saya, Anda, siapa saja, kita ini bukan orang-orang yang maksum. Yang maksum itu cuma para nabi. Keadaannya seperti apapun, nabi pasti selamat. Betul nggak? Itulah dari kecil dulu Rasulullah diceritakan ada tontonan-tontonan jahiliyah. Rasul masih kecil, belum mukallaf, belum balik. Rasul mau berangkat, mau lihat, mau kumpul sama teman-temannya. Matanya ditiup sama malaikat Jibril, tidur di jerami gandum. Dijaga, maksum, martabatnya itu benar-benar terjaga. Yusuf itu bukan yang nggak mau sama Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Al-Quran bilang begitu. Betul tidak? Al-Quran yang bilang walaqad hammat bihi wa hamma biha. Bukan cuma Zulaikha yang ngebet sama Yusuf, Yusuf juga mau. Quran yang bicara. Yusuf mau karena dia punya syahwat, tapi Allah perintahkan malaikat, ini nabi, ini bakal jadi rasul, maksum. Syaratul anbiya maksumun. Syaratnya para nabi dia dijaga dari kecilnya. Syarat aulia mahfuz. Para wali itu dijaga dari kecilnya. Nah kita ini nabi bukan wali, bukan. Potensi rusaknya besar. Makanya kudu hati-hati. Paham? Kita ini bukan nabi, kita ini bukan rasul, kita bukan wali, kutub, aktab, autad, abdal, bukan. Kita orang biasa. Potensi rusaknya kita lebih besar, saudara sekalian. Makanya kudu hati-hati. Kuncinya istiqamah. Kuncinya Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarkan saya satu kalimat yang saya nggak perlu nanya lagi sama orang lain. Rasul cuma bilang dua perkara. Qul amantu billah tsumma istaqim. Innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Tuhan kami, istiqamah dalam ucapannya, Allah utus para malaikat turun
Kasih kabar sama mereka. La takhafu, jangan takut kalian. Dulu sahabat Nabi itu ketika dia menyatakan diri masuk Islam, resikonya besar. Diusir sama keluarga, dicabut gelar bangsawannya, gak bakal dibagi warisan nama bapaknya. Betul tidak? Mereka tinggalkan keluarganya, kemewahannya, mereka tinggalkan dunianya hanya untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Orang-orang yang bilang seperti itu, Allah Tuhan saya Allah summa istaqamu, dan dia istiqamah, Allah utus malaikat kasih kabar, la takhafu alla takhafu wa la tahzanu, kalian gak usah takut dan menyesal atas pilihan kalian. Kita gak usah menyesal, kita gak usah takut. Allah sudah janjikan kita surga yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa? Di belakang dianya yang suruh maju. Betul? Kita ini kadang-kadang kalau nonton dangdut pengennya di depan. Kalau sholat jamaah sama ngaji maunya di belakang. Ini ironis. Ironis. Padahal ini terjadi di zaman sahabat, saudara. Dulu sepeninggal Rasulullah, halakoh pengajian itu digelar di masjid-masjid. Abu Hurairah satu ketika keluar di tengah pasar. Apa kata Abu Hurairah? Para sahabat, umat Islam, kalian ngapain duduk-duduk di pasar? No, di masjid. Warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi. Langsung mikirnya duit, emas, perak, berebut mereka masuk ke dalam masjid. Begitu dilihat tak ada apa-apa, yang ada orang lagi pada ngaji. Ya Abu Hurairah, kata ente berbohong, katanya lagi bagi-bagi warisan. Kok yang ada cuma orang ngaji doang, lagi baca Quran, baca hadis. Kata Abu Hurairah, warisan Rasulullah ya ilmu. Maka barang siapa yang terburu-buru hadir di majelis ilmu, pasti dia nanti akan terburu-buru masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang kakinya enteng masuk ke majelis taklim, maka Allah akan entengkan pula kakinya nanti begitu masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Di dalam Riyadhus Shalihin ada sebuah hadis bercerita tentang arwahnya manusia. Para nabi itu diibaratkan arwahnya seperti kilat. Dia jembat di atas sirat. Di atas sirat, jembatan yang menghubungkan antara mahsyar dengan jannah, antara mahsyar dengan surga. Cepat seperti kilat. Ruhnya siapa tuh? Itu para nabi dan para rasul. Maksud surganya cepat. Ada yang seperti burung, ada yang seperti angin. Siapa tuh yang seperti angin? Oh, itu para wali. Ada yang seperti burung. Oh, itu para syuhada. Nah, kita ini bagaimana nasib kita? Kita berjalan di atas sirat penuh dengan kecemasan, ketakutan. Mana udah mau nyampe, jatuh. Untung nyangkut tangan kita di sirat. Apa kata Nabi? Syafaati yaumal qiyamati li ahlil kabair. Syafaatku untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar, masukin dia ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Tapi ada juga orang kampung apa nih? Kadu jajar yang nyemplung ke neraka. Banyak yang kagak sholat, yang gak puasa Ramadan. Itu kan gak masuk neraka. Pasti itu. Karena kata Nabi, man taraka sholata muta'amidan bari'at minhu zimmatu Muhammadin wa fi riwayatin zimmatullahi azza wa jalla. Siapa orang yang ninggalin sholat satu waktu saja, Anda gak bakal ditolong Nabi Muhammad nanti di yaumul qiyamah. Zimmah Muhammad itu dilepas, zimmah Allah itu dilepas. Makanya biar kata kita brengsek, sholatnya jangan ditinggal. Biar kata Anda tukang main koprok, sholat jangan ditinggal.
Biar kata Anda maling, sholat jangan ditinggal. Mau nyolong, sholat tahajud dulu. Nyolong mah terusin aja. Yang penting sholat. Insya Allah nanti akan kalah itu. Ya, inna salata tanha anil fakhsya iwal munkar. Kalau Anda sudah merasakan nikmatnya sholat, sujud, ruku, kemunkaran akan Anda tidak sanggup lakukan. Paham? Paham? Jadi nanti begitu neraka mau ditutup, begitu neraka mau dikunci, Allah panggil para malaikat. Apa kata Allah? Ya malaikat idhabu fazinuhum. Malaikat, coba kau masuk nyelam ke dalam neraka. Cari, ada nggak orang yang pernah beriman menyatakan imannya? Diudak-aduk di dalam neraka, dalam banget kan neraka. Apalagi dasar neraka jahanam 70 tahun jatuh dari atas baru nyampe. Wah, ada orang kanu jajar. Ada 10 orang mah. Ya Rabb, ma wajadnahum illa asrafu ala anfusihim. Ini hadis qudsi. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mencatat dalam kitab maulidnya. Ini seorang muhadis besar. Kalau tadi itu maulid yang dibaca maulid Diya'ul Lami dari Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Saya waktu di Hadramaut sering duduk di majelis beliau. Beliau masih muda, saya juga masih rada mudaan. Sekarang beliau sudah sepuh, sudah agak tua. Susah nemuinnya karena sudah terkenal di dunia. Banyak pengikutnya, banyak pengagumnya, Masya Allah. Ya, kita doakan semoga sehat panjang umur. Karena beliau membawa keberkahan buat kita semua. Jadi Ad-Dibai, ada maulid namanya Dibai, itu ada tuh dalam satu pasal. Ya, di pasal itu Allah cerita. Itu begitu keluar malaikat bilang, ya Rabb, ma wajadnahum illa asrafu ala anfusihim. Nggak ada mereka amalnya sama sekali. Mereka orang-orang brengsek. Udah brengsek. Tapi ya Rabb, di lisannya, di mulutnya, di lidahnya ada bukti. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah. Mereka pernah berucap, aku bersaksi Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai Rasulku. Bagaimana ini? Timbangan jomplang. Dimasukkan ke surga nggak bisa karena nggak punya amal. Maka Allah bersumpah, wal haqqi wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Malaikat, aku bersumpah atas nama zat dan kemuliaanku, tidak sama nasibnya orang kafir dengan orang yang beriman kepadaku. Artinya dia udah lama di dalam neraka, masukin dia ke dalam surga. Bi rahmati, jangan lihat amalnya, tapi lihat rahmat dan kasih sayangku, kata Allah. Amin ya Rabbal. Makanya supaya kita dapat rahmatnya Allah, kita kudu sayang juga sama orang lain. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Kalau kita mau duduk di kloset, di tempat WC, cek dulu tuh ada nggak semut yang lagi berenang pengen naik. Ya, kata Mbah Maimun Jubair kan begitu, bisa jadi doamu diijabah. Bisa jadi derajatmu diangkat oleh Allah dengan sebab kau menolong seekor semut yang terjatuh di air. Tolong, ini ada kucing ditendang-tendang, disiram air panas, ada anjing lewat, dikemplangin, jangan. Kota Tarim, Pak, kota Tarim di Hadramaut itu kotanya para aulia, para aktab, semua wali kutub, wali abdal, wali autad kumpul di kota Tarim. Malam hari kota Tarim itu ratusan anjing turun dari gunung. Kita nggak ganggu mereka karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalbun akur, anjing rabies. Itu dalam fikih apa disebutnya? Ghair muhtaram. Ghair muhtaram itu kalbun akur, tarikus sholah, zani muhsan. Yang sejajar dengan anjing rabies itu yang boleh kita biarin dia mati, jangan dikasih air. Jadi kalau seandainya musim kemarau panas, cuman ada air 1 botol, ini buat wudu, ada orang lagi kehausan, ada anjing galak lagi kehausan, bagaimana? Boleh nggak dikasih? Kita buat wudu aja, kita ambil. Tapi kalau mereka itu orang yang nggak masuk dalam kategori ghair muhtaram, wajib air ini dikasih dan kita ambil wudu. Kita ambil tayamum. Siapa mereka? Kalbun akur, anjing gila. Yang kedua tarikus sholah, yang ninggalin sholat.
Kena nih. Yang ketiga zani muhsan, orang yang berzina tapi sudah punya istri. Nah ini baik-baik. Ya, hati-hati, hati-hati. Ini kita ngaji sekaligus fikih, hadis, tafsir, tasawuf semua dibaca. Ya, mudah-mudahan bisa merubah kita semua. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimin. Kata kuncinya, hei anakku, Allah sudah memilih kalian agama yang benar, agama yang lurus, agama satu-satunya yang Allah ridai. Apa? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Islam adalah jalan hidup kita. Maka tugas kita kuatkan keislaman anak-anak kita. Karena apa yang kita hadapi sekarang berbeda dengan yang mereka hadapi di kemudian hari, saudara. Kita baru melawan media sosial, sekarang udah kelabakan. Betul nggak? Dulu kalau ada bioskop di Rangkas Bitung, ngamuk orang Islam. Betul tidak? Gak boleh ada bioskop. Dulu di Labuan, zaman saya pesantren, saya dapat cerita di Menes dulu. Itu Labuan full murni itu mau dibikin bioskop. Ngamuk. Marah para ulama, para kiai semuanya. Gak jadi dibikin bioskop. Tapi sekarang bioskopnya masuk ke kantong anak-anak kita. Bahkan kiai juga kantongnya ada bioskop. Betul gak? Saya punya kalau gak salah bioskop. Ya. Artinya apa? Apa yang kita pegang, apa yang kita jadikan alat dalam kehidupan sehari-hari kita tergantung otak dan pikiran kita. Kayak kita punya syahwat. Kalau syahwat ini yang mengendalikan agama, yang mengendalikan hukum, maka syahwat ini akan menyelamatkan kita. Yang kita ajak tidur ya istri kita, bukan istri orang. Betul nggak? Yang kita ajak nikah ya perempuan yang boleh kita nikahi, bukan yang perempuan nggak boleh kita nikahi. Mahram nggak boleh, betul nggak? Mahram tuh saudara, adik kandung, adik tiri satu bapak satu ibu, nggak boleh tuh. Ya, sepupu boleh kawin sama sepupu boleh. Ya, bil musyawarah mertua nggak boleh. Atau ada yang mahram bil jam'i. Mahram bil jam'i ini ipar kita. Kalau kita statusnya masih istri kita, nggak boleh adiknya kita demenin. Tapi kalau kita udah ceraikan atau dia meninggal dunia, naik atau turun ranjang boleh. Aturannya seperti itu. Betul tidak? Betul tidak? Kita nikahi janda, begitu lagi duduk nikah, habis nikah, lihat anaknya cakep, ceraiin jandanya, nikahin anaknya boleh. Boleh, dia dengerin dulu. Tapi lu nikahin anak perawan, lu lihat emaknya cakep, akad sah, nggak boleh lu pindah ke emaknya. Nah, ini fikih lah. Silakan Anda baca Fathul Mu'in. Ya, bedanya di situ. Karena kenapa? Anak tiri jadi mahram kalau kita sudah jima ibunya. Tapi mertua nggak bisa, walaupun kita nggak jima, sah nikah kita, mahram hukumnya saudara. Karena apa? Karena mertua kagak ada bekasnya. Oh, paham? Ini mohon maaf nih para kiai ini, ya kita buka fikih sedikit biar pada paham. Saya tahu kalau kiai buka kitab kagak pada datang ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan hidup satu-satunya, jaminan ada garansi dari Allah. Kita pengen selamat, Islam. Udah Islam aja. Hiduplah dengan cara Islam. Berpakaianlah dengan cara Islam. Berjual belilah dengan cara Islam. Gade menggade, pinjam meminjam cara Islam. Berkeluargalah dengan keluarga Islam. Didik anak-anak kita cara yang Islam. Keluar dari Islam, selesai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam ini agama komplit, Pak. Islam ini agama komplit, semua diurus sama Islam. Bukan cuma masalah sholat, haji, zakat saja.
Kita jangan mau didoktrin, diracunin sama orang-orang sekuler. Awas. Sekuler ini sekarang sudah mulai masuk, gencar sekali. Dia ingin memisahkan. Dulu Turki kenal Turki, Khilafah Utsmani. Itu Turki itu hancur Khilafah Utsmani, berdiri itu Kemal Atatürk, dia membawa misi mensekulerkan Turki. Apa itu sekulerkan Turki? Urusan ibadah. Negara nggak ada urusannya dengan agama. Makanya saya senang orang-orang kayak Pak Soleh ini jadi anggota dewan. Orang yang tadi saya lihat hormat sama orang tua, sama kiai, cium tangan. Betul tidak? Ngaji rajin. Cuman kalau sudah jadi anggota dewan, jangan kehilangan identitas Pak Soleh. Ya mudah-mudahan nanti selesai di kabupaten bisa naik ke provinsi. Provinsi selesai bisa naik ke DPR RI. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimma. Ini urusan Allah, bukan urusan kita. Betul tidak? Betul tidak? Urusan Allah. Anda dikasih amanat sama Allah. Kemarin saya ngomong sama gubernur, sama Pak Andika, saya ngobrol bertiga di ruang pribadinya. Karena Pak Gubernur itu rumahnya sama saya dekat, cuma berapa gang, ya, satu kecamatan dekat sekali. Ya, kita ngobrol bahwa apa yang kita pegang ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cuma Pak Dewan, Anda semua memegang amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita ini semua penggembala. Jadi memang istilah yang dipakai dalam agama itu selalu gembala. Orang-orang Nasrani juga kan selalu menggunakan kata-kata gembala. Betul tidak? Islam pun seperti itu. Karena memang para nabi, para rasul rata-rata penggembala. Nabi Muhammad lagi mudanya penggembala. Nabi Musa penggembala. Hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra'in itu penggembala. Yara seruling penggembala. Nah, ya kan? Dalam bab syahadah para kiai, dalam bab syahadah itu kitabnya Fathul Qarib ada istilah yara. Apa itu yara? Seruling pengembala. Jadi ada suling yang boleh ditiup. Imam Nawawi bilang haram semuanya. Imam Rafi enggak. Ada yang boleh ditiup kata Imam Rafi. Silakan Anda tiup. Bahkan di kota Tarib di dalam masjid ditiup suling buat baca selawat Nabi. Karena Imam Rafi membolehkan. Siapa? Apa itu? Yara. Seruling pengembala yang terbuat dari bambu itu. Yang enggak boleh itu mizmar. Anda baca kitabnya Sulamut Taufik, itu karyanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang habaib di Mesir. Saya 2 kali hadir haulnya di Hadramut. Mizmar itu suling India yang gelembung, kalau dia tiup ular yang datang. Ya. Kalau ditiup itu Sri Devi mabok. Ini kan filmnya begitu. Kalau dia ditiup, ya Sri Devi mabok, jadi ular dia. Itu nggak boleh, haram mutlak kata Imam Rafi pun haram. Tapi kata Imam Rafi kalau iyara boleh. Silakan buka bab syahadah Bajuri Ibnu Qasim. Saya jamin ada di sini. Kenapa? Saya tadi pagi harus baca. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kullukum ra'in. Kita ini semuanya punya tugas mengemban amanah. Bahkan sekecil apapun status sosial kita, amanah kita pegang. Dan setiap kita pasti akan diminta pertanggungjawaban. Masalahnya ini yang minta pertanggungjawaban bukan manusia. Pak Dewan wajib menyerahkan lembaran laporan harta kekayaannya, LHKPN. Betul nggak? Dilaporkan tuh ke negara. Saya sebelum menjabat harta saya sekian. Nanti dicek tuh. Ini kok begitu menjabat hartanya melonjak. Nanti dicek tuh oleh PPATK. Uangnya ngalirnya dari mana aja nih? Ketahuan. Cuman yang namanya manusia ya tetap aja. Asal dikedipin juga dia ngerti. Betul apa betul? Saya itu kalau melihat orang korupsi, Mbak, saya nggak iri, kasihan. Ente mencuri, ente merampok, ente merampas, ente korupsi. Berapa miliar, berapa ratus juta, berapa triliun yang Anda curi. Besok Anda mati kok. Betul gak? Siapa? Harta yang Anda simpan bakal menjadi warisan.
Harta yang Anda makan besok jadi kotoran. Ini kata Buya Hamka begitu. Buya Hamka pernah bilang sama muridnya namanya Yusuf Hamka, seorang mu'allaf. Dia cerita dulu, Buya Hamka pernah bilang, harta yang Anda simpan akan jadi warisan dan rebutan. Harta yang Anda makan akan jadi kotoran. Harta yang Anda sedekahkan itu yang abadi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya ada musola kurang genteng, beliin. Ada musola, ada masjid kurang keramik, yuk beliin bareng-bareng. Gak punya harta, ya kita punya pikiran, punya tenaga, betul gak? Bukan cuma masjid dan musola, jalan. Makanya jihadnya anggota dewan, jihadnya legislator, jihadnya eksekutor, para eksekutif, wali kota, wakil wali kota, gubernur, itu adalah mengurusi rakyatnya. Sejenak, sesaat duduk di meja kantornya berpikir tentang rakyatnya lebih afdol daripada sholat sunnah 60 rakaat. Jadi sebenarnya jadi pejabat itu masuk surganya gampang banget. Cuman lebih gampang masuk nerakanya. Gubernur kalau ngomong sama saya udah geleng-geleng kepala. Karena saya itu kalau ngomong begitu keras. Wali kota datang ke rumah saya, mau ngapain Pak Arif? Saya meminta nasihat. Bagus. Kalau pejabat datang ke rumah kiai minta nasihat, benar namanya. Tapi kalau ngajak koalisi, tak dulu. Ya, kita nasihatin. Ya, kita nasihatin. Anda jadi wali kota nanti ditanya, saya jadi ustadznya ditanya juga. Repot. Kalau saya dukung Anda melakukan hal yang tidak baik buat rakyat, saya masuk neraka, Anda masuk neraka. Karena sebenarnya yang dekat banget jaraknya aman neraka sama surga ini kita. Rakyat kan buntut, betul nggak? Masya Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita akan ditanya. Wa zaujatu mas'ulatun an ra'iyatiha. Perempuan, kata Nabi ditanya. Ditanya Anda. Siapa bilang perempuan lolos pertanyaan? Paling banyak ditanya tuh perempuan. Dengarkan kuliah. Saya ini kalau mau ceramah bahasa Sunda repot. Sebab Sunda saya Sunda Menes. Yang namanya pergaulan di pesantren dulu, Sundanya kan kasar semua. Saya belajar Sunda halus pernah pacaran sama orang Cianjur. Belum dapat sebulan udah putus. Aduh, udah pakai bahasa Betawi aja dah pada paham ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita kembali. Jadi Islam ini adalah jalan hidup kita. Pola terbaik yang dipersiapkan oleh Allah. Islam jangan urusan negara. WC dia urusin. Itu Islam. Betul nggak? Masuk WC diurusin nggak sama Islam? Cebok diurusin sama Islam. Cebok, tahu cebok? Diurusin sama Islam. Apalagi urusan yang terhormat. Semua diri kita nggak boleh lepas daripada aturan Islam. Oh ini datang-datang kok bernegara nggak boleh pakai agama. Turki, tahu Turki? Berapa puluh tahun jadi negara sekuler. Miskin. Mau masuk Uni Eropa, ngemis-ngemis. Betul nggak? Diangkat keberkahannya sama Allah. Hai Kemal Atatürk dan pengikut-pengikutnya. Yang pernah melarang hijab masuk ke sekolah. Yang nggak boleh azan berbahasa Arab. Itu nanti ujungnya begitu Pak. Kalau sekulerisme kita biarkan di negara kita, ujung-ujungnya nanti jilbab nggak boleh masuk ke sekolahan. Subhanallah. Jilbab nggak boleh masuk ke parlemen. Perda-perda berbau syariah batalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Emang kekuatan kita di situ. Makanya nih orang-orang kayak Pak Soleh kudu banyak. Biar nanti digodok. Ini lebak jangan enak-enak aja. Anda sedang dibuatkan tol. Mentok sono ke Bayah, mentok sono ke pinggir laut. Akan menjadi daerah wisata saudara sekalian. Kalau untuk urusan ekonomi bagus. Tapi dampak negatifnya banyak. Betul tidak? Kita sendiri. Turis-turis kalau datang, boro-boro dia pakai celana panjang. Betul? Akan terjadi dekadensi moral. Pergeseran di mana masyarakat kita nanti akan terbius. Segala apapun, uang dan uang. Di
dinilainya pakai uang. Kerja bakti yuk ngurusin masjid. Oh nggak ada uangnya. Mendingan gua ke pantai soalnya jadi guide, main selancar, dapat duit sehari 500.000 tuh. Berlahan akan seperti itu masyarakat kita, saudara sekalian. Makanya nggak ada agama kuatin. Anda mau lari daripada Islam, Allah cabut keberkahan. Turki puluhan tahun ngemis-ngemis pengen masuk Uni Eropa, ditolak terus. Padahal sekuler, saudara. Dia udah hempaskan jilbab dari parlemen. Dia udah hempaskan bahasa Arab. Azan itu di Turki dulu nggak boleh pakai bahasa Arab. Pakai bahasa pakai bahasa Sunda. Ya. Sekuler tuh kayak begitu. Apa? Begitu Erdogan jadi dengan segala kekurangannya, tapi dia banyak kelebihan. Dia ingin mengembalikan ciri khas keturkian. Betul? Jilbab, bahkan istrinya berjilbab. Betul? Pesantren-pesantren dihidupkan kembali. Anda tahu sekarang Turki menjadi kekuatan militer, masuk 10 besar di dunia. Ekonominya luar biasa. Bukan Turki yang ngemis sama Uni Eropa. Uni Eropa yang takut kalau ditinggal sama Turki. Umat Islam itu kalau kembali kepada Allah, dia akan dibuat mahal sama Allah. Anda biar banyak, nggak ada harganya di hadapan Allah. Jadi nggak punya harga di hadapan manusia yang lain. Betul? Kita kan nih luar biasa. Kita bisa menjalankan politik Islam kok. Jangan pilih gubernur kecuali yang Islam. Boleh nggak kita ngomong gitu? Nggak boleh. Agama-agama gua, saudara-saudara gue yang gue ajak, ngapain lu marah? Oh ini intoleran. Itu kan para pelacur politik tuh kalau ngomong begitu, intoleran. Apalagi radikalisme. Senjata dia cuma itu doang. Kalau yang pakai udang-udang, pakai gamis, teriak Allahu Akbar, dia bilang intoleran. Kalimat Allahu Akbar seolah-olah hal yang menakutkan dan menjijikan. Nanti di hari kiamat Anda akan disiksa dengan sebab menghina kalimat Allahu Akbar. Kalau orang Lebak, Banten saya percaya. Ya, kemarin 212 paling banyak dari Lebak soalnya. Pada naik kereta ke Tanah Abang. Bayar apa enggak? Ya, jangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Islam. Di pasar Islam praktekan wailul lil mutaffifin. Ancamannya jelas. Ngurangin timbangan, berlaku curang, rakawin. Itu Islam tuh. Monopoli dosa. Betul? Indonesia ini, Pak. Orang Indonesia ini punya pemikiran selalu jadi konsumtif dia. Maunya jadi konsumen aja. Jadi gampang dikalah-kalahin. Betul, dulu musim pohon gelombang cinta. Semua pada nanam. Dibikin mahal dulu, disiapin stok barang, begitu semua tergila-gila dilepas. Yang kaya orang Thailand. Gelombang cinta hilang, adenium. Apalagi itu, Kamboja. Hilang itu semua, cupang. Ada yang pada nyari cupang? Aduh. Yang kagak-kagak aja. Betul? Betul gak? Kita gak pernah berpikir bagaimana kita menjadi produktif. Dan ini tugas Pak Dewan nih nanti dengan Bupati, ya, dengan teman-teman yang lainnya merumuskan bagaimana potensi alam yang ada di Lebak ini, apa yang harus kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Betul tidak? Kita jangan mau ditipu, dicobok oleh orang-orang kapitalis. Nih duit 1 miliar, nih duit 10 miliar, saya gali pasir yang ada di Lebak. Begitu digali habis-habisan, ditinggal menganga itu lubang, pada mati orang kecemplung. Rusak alamnya, betul nggak? Karena dieksploitasi berlebihan. Apa potensi? Oh sawit. Apa potensi? Oh karet. Itu kembangkan semuanya. Berikan pendidikan ekonomi dan lain sebagainya. Insya Allah kita orang Tangerang ikhlas kok. Kita orang Tangerang ikhlas. Saya ngomong sama gubernur kita ikhlas. Ya, pajak kita dibawa ke Lebak. Karena yang kembali kemarin 1 tahun cuma 38 miliar kalau nggak salah ke Kota Tangerang. Padahal setornya lebih daripada itu. Kita bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersatu. Kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Kita bagaikan satu bangunan. Betul nggak?
Oh Lebak butuh pengecoran, pengaspalan, oper ke sana. Ya Bu Yena pernah ngomong sama saya, Ustaz, aja tolong lobby Pak Gubernur Salami bantu Pandeglang. Saya sampaikan langsung ada tetangga saya pagi-pagi ngopi, Haji salam dari Bupati, Pandeglang butuh perhatian, Insya Allah. Ya, jadi kalau Tangerang kan semua udah bagus tuh, sumber dayanya semua dipindahkan ke daerah yang lain, nggak apa-apa, kita satu saudara kok. Yang ada di ujung sana Ciledug sama dengan yang ada di ujung Labuan, Bagedur. Sama, kita ini satu Banten. Kita bersatu, kita sama-sama. Betul tidak? Betul tidak? Fasilitas semuanya insya Allah. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita punya pemimpin Muslim, Pak Wahidin, Pak Andika, orang yang baik, akhlaknya luar biasa Pak Andika. Kemarin saya ngobrol, hangat orangnya. Saya bilang mudah-mudahan Anda jadi gubernur masa depan. Nanti wakil gubernurnya saya. Bercanda Pak, bini saya 2 boro-boro mau nyalon gubernur. Bisa dipecat rakyat kita. Oke, kita kembali. Semua diatur sama Islam. Muamalah kita, jual beli kita, ada aturannya di dalam Islam. Monopoli nggak boleh, menimbun barang nggak boleh. Dagang ambil untung segede-gedenya boleh. Anda dagang, modalnya 100.000, jual 200.000. Kata mazhab Syafi'i boleh. Kalau mazhab Maliki nggak boleh lebih dari setengah harga untungnya. Tuh. Boleh nggak kita beli tanah 1 juta, kita jual 10 juta? Boleh, asal yang beli mau. Betul nggak? Tapi kalau yang beli nggak mau, ya nggak boleh. Atau ada yang kita tutup-tutupin, haram, ada tipuan di situ. Betul? Diatur semua sama agama. Rumah tangga kita diatur. Ibu sama suaminya masuk ke dalam kamar, kunci pintu. Agama lepas nggak? Nggak dilepas sama agama. Kata Sayyidatina Aisyah, ma ra'aituhu wa ma ra'ani. Aku tidak pernah melihat auratnya Nabi dan Nabi tidak pernah melihat auratku. Ada etika. Pakai lampu, pakai sarung, selimut. Jadi nggak ada saling berpandang-pandang aurat. Ini mah pada main bejekan. Bocah suruh pulang tuh bocah tuh. Udah jam 11. Ya, udah mulai ramai nih. Jadi semua diatur sama agama. Dan kalau kita ikut aturan agama, selamat dunia dan akhirat. Itu jaminannya. Inna dina indallahil bahwa Islam itu bukan hanya aqaid, bukan hanya sebuah keyakinan yang terikat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Agama Islam juga berupa amaliyah-amaliyah sosial. Nabi bilang begini dalam hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. 3 aja ini cukup. Bertakwa kepada Allah di mana saja kau berada. Bertaubatlah kalau kau pernah berbuat salah. Dan berperilakulah yang baik terhadap sesama manusia. Jadi ilmu sosial juga diajarkan sama Islam. Ukhuwah kita bangun. Syekh Ramadan Buti, seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang syahid di bom kemarin belum lama di Suriah. Syekh Buti ini orang alim luar biasa. Dia bilang yang menjadi kata kunci suksesnya Islam 23 tahun dibangun oleh Rasulullah, mampu menaklukkan Jazirah Arab. 2 tahun mampu dikukuhkan oleh Sayyidina Abu Bakar sepeninggal Rasulullah.